Oke, record nih, Pak. Record yang bunyi tuh. Oke, mati. Baik, teman-teman. Saya lanjut, Pak ya. Oke, lanjut, Pak, lanjut. Nah, baik teman-teman. Baik teman-teman, mengenai WA marketing ini dan semua pola jualan di media sosial manapun, itu ada polanya masing-masing, ya. Nah, kalau kita berbicara pola, teman-teman, kita berbicara pola, cukup dua hal ini saja yang dipahami. Insya Allah, jualan manapun, terkhusus untuk WhatsApp, itu Anda bisa punya penghasilan yang sangat besar, ya. Nah, pertama, apa yang harus kita pahami, yaitu ikuti rambu-rambu jualan di WhatsApp. Ya, ada rambu-rambunya, bukan hanya hajar blade, bukan hanya kita bagaimana kita jualan secara barbar mungkin, atau secara apa ya, pokoknya tidak punya pola itu bahaya, teman-teman. Nah, apa rambu-rambu harus diperhatikan adalah, pertama, jangan isi temannya secara random. Temannya yang pertama itu random itu ya ibaratnya bagaimana produk kita itu, misalnya kalau diisi dengan random ya, itu biasanya produk kita susah ketemunya dengan orang yang tepat. Contohnya nih, misalnya produk untuk wanita, kebanyakan kontak Anda laki-laki, itu pastinya tidak nyambung. Isi pertemanan di WhatsApp Anda untuk menargetkan produk Anda dua, tidak punya strategi ya, itu buat teman-teman mudah closing di media sosial, khususnya WhatsApp ya, karena orang itu biasanya ada yang bahkan kategorinya rindu dengan sebuah postingan. Ada loh yang sangat rindu dengan postingan-postingan yang dia lihat. Nah, jangan sampai ya, usahakan postingan itu adalah postingan Anda ya. Nah, caranya gimana? Slide sebelum itu saya sudah jelaskan ya mengenai strategi status ya, dan bagaimana strategi status itu Anda betul-betul buat status-status yang memang ya bukan hanya jualan, tapi memang orang bisa dapat manfaatnya secara gratisan, dan orang bisa dapat info-info yang menarik, bahkan yang mungkin berhubungan dengan emosional. Anda Nah, terus yang ketiga adalah jarang interaksi. Nah, ini juga kesalahan fatal, teman-teman. Banyak orang hanya mau pada saat posting langsung ada yang bertanya. Banyak juga orang mau hanya kalau dia sudah jualan, dia berharap langsung banyak yang beli. Itu kesalahan besar, teman-teman. Karena makanya kenapa banyak orang jualan online itu cepat berhenti, baperan dan sebagainya. Karena kenapa? Dia hanya menjadikan orang di WhatsApp itu sebagai konsumen. Ingat, orang yang ada dalam WhatsApp Anda itu adalah manusia, teman-teman. Punya perasaan dan rata-rata ya orang mau di manusia. Strateginya adalah membangun hubungan, teman-teman. Apalagi kita misalnya menambahkan kontak ke WA kita dengan orang-orang yang belum kita kenal. Sudah pasti mereka yang paling membuat dia sulit beli ke kita adalah kepercayaan. Mereka belum percaya sama kita. Nah, makanya jangan cuma posting yang Anda lakukan, tapi lakukanlah yang namanya interaksi. Ya, ketika interaksi terjadi, kedekatan Anda mulai terbangun, apapun Anda tawarkan di status, bahkan secara langsung via chat mungkin, orang akan beli produk Anda, gitu ya. Karena orang bukan beli produk Anda, tapi orang belinya Anda. Orang menilai Anda, bukan hanya produk Anda. Jadi apapun yang Anda tawarkan, mereka bisa langsung percaya. Jadi interaksi ini penting, teman-teman ya. Karena kenapa ya, ini pondasi. Nah, saya ada cerita. Saya punya tim pribadi juga sebenarnya, tapi saya ceritakan dulu tim saya. Nah, jadi tim saya ini, teman-teman, itu dia postingannya itu menarik gitu ya. Dan kebetulan juga interaksinya juga bagus, teman-teman. Nah, alhasil ada konsumennya itu dari hasil melihat postingannya orang lain. Nah, ketika konsumennya ini melihat postingannya orang lain, itu malah konsumen ini bertanyanya ke tim saya gitu. Nah, jadi apa yang menarik dari sini? Karena
kedekatannya sudah terbangun. Mungkin orang yang promosi itu belum membangun kedekatan sama si konsumen ini. Nah, konsumen ini lebih dekatnya ke tim saya, akhirnya dia belinya ke tim saya, gitu ya. Nah, dan itu sudah terjadi di lingkungan kita ya, di kehidupan nyata kita ya. Pastinya dengan terbangunnya kedekatan, ya pastinya hubungan pasti terbangun dan pastinya kepercayaan juga bisa terbangun. Nah, banyak orang yang mengeluh jualan online-nya, masalah di jualan online seperti ini. Pas ditawarkan jualan produk, banyak yang bilang produknya sudah banyak yang jual. Banyak yang bilang sudah ada banyak saingan. Banyak yang bilang pokoknya alasan-alasan bertubi-tubi ya sampaikan. Ya, nah sebenarnya teman-teman jawabannya cuma satu sebenarnya, yaitu interaksi. Ya, perbanyaklah interaksi. Walaupun jualan orang jualan produk banyak orang jualan produk yang sama dengan Anda, ya namanya rezeki itu teman-teman sudah ditakar, ya sudah diatur sama yang di atas, ya sisa kita berusaha dan lebih giat lagi, lebih tekun, jangan suka menunda supaya rezeki kita lebih dilancarkan. Dan paling utama teman-teman, konsumen itu bisa beli karena ya salah satu alasannya yang ketiga ini adalah interaksi. Contoh, Anda lihat di mana di Sumbuku ya, orang Makassar tahu sekali di sana banyak jual emas. Coba kebayang nih di blok pertama sampai blok terakhir itu semua penjual emas ya. Dan kita bisa lihat nih apa yang mereka jadikan persaingan. Tidak mungkin produknya sama ya, penawarannya bisa bahkan ya mereka bersaing harga. Tapi apa yang mereka bangun yaitu kedekatan, hubungan dan sebagainya. Ya, nah itulah yang harus kita bangun juga. Walaupun banyak orang yang jual produk seperti kita, yang dibangun yang paling utama adalah interaksi. Ya, sekali-kali setiap minggu Anda luangkan waktu chat satu-satu orang atau mungkin yang sudah pernah beli produk Anda, atau mungkin broadcast nih, broadcastnya jangan produk, tapi broadcastnya seperti ini, atau bagikan pesan siaran seperti ini. Halo Kak, apa kabar? Halo Kak, gimana kabarnya? Halo Kak, lagi mana? Kalau sudah pernah pakai produk, halo Kak, gimana sudah pakai produknya? Jadi jangan cuma dijuali terus. Ingat, orang tidak senang dijuali, tapi orang senang itu pada saat dia kita membangun interaksi dengan dia, karena kita pentingkan dia, bukan cuma kita sapa karena ada maunya, ya. Tapi mereka betul-betul senang dengan yang suka berinteraksi, ya seperti itu. Jadi interaksi itu penting. Nah, terakhir yang saya contoh terakhir ya dari interaksi ini, saya ada kakak ya, dia kebetulan mau menikah. Nah, terus kakak saya ini itu lagi main Instagram. Jujur saya tidak main Instagram loh untuk jualan produk saya ini atau jualan produk TNC ini. Nah, kakak saya main Instagram, terus dia dapat promosi. Mungkin promosi itu berbayar, tiba-tiba muncul di timeline atau di berandanya Instagramnya. Ya, kebetulan dia lihat dan dia lihat masker spirulina waktu itu. Nah, dia mau klik pesan, tapi tiba-tiba dia langsung ingat saya gitu. Karena saya pernah menyampaikan ke dia dan ya memang saya suka ke rumahnya ya, karena saya main tenis meja di situ. Nah, terus dia enggak sampai tekan pesan. Nah, dia langsung malah buka WA terus hubungi saya. Dia bilang, "Indra, kok jual spirulina kah yang seperti di Instagram itu?" Dia maksudkan, dia kasih lihat saya bilang, "Iya, saya jual Kak. Oh iya, saya mau pesan nih 1 botol. Kalau bisa, saya di kamu saja." Gitu. Nah, itulah menariknya kalau kita membangun yang namanya interaksi. Tidak perlu jago promosi story, tidak perlu harus jago buat konten dan sebagainya. Minimal interaksi yang paling utama. Nah, terus hanya jualan tiap posting status selalu cari pembeli. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini berhubungan dengan interaksi. Jadi kan jangan cuma postingan jualan terus, karena itu membuat orang postingan Anda kaku gitu, membuat orang malah ilfil dengan postingan Anda, sensitif dengan postingan Anda. Makanya postingan ini perlu diperbaiki dan interaksinya perlu diperbanyak sebenarnya ya. Jadi buatlah waktu rutin untuk interaksi. Jangan cuma buat waktu buat promosi terus ya, tapi buatlah waktu untuk interaksi. Hari ini promosi, besok interaksi, hari ini promosi, besok interaksi. Jadi selang-seling aja gitu ya. Anda bisa interaksinya dengan orang yang pernah beli produk, orang yang pernah tanya-tanya, atau orang yang belum pernah tahu produk Anda. Jadi bisa bangun interaksi dari situ, dan bahkan bisa langsung ditawarkan secara chattingan langsung. Nah, terus menunda-nunda teman-teman. Ini juga penting ya. Jadi buat teman-teman yang suka menunda, tobatlah ya. Jangan suka membuat kegagalan. Penundaan itu sahabat kegagalan. Orang suka menunda itu jadi kebiasaan, dan satu kali nunda bisa terjadi bisa menunda kedua kali.
menunda kedua kali, bisa terjadi menunda lagi ketiga kali. Jadi jangan suka menunda, teman. Nah, coba kebayang nih, saya sebagai konsumen, ya contohnya ya, saya sebagai konsumen, saya kebetulan beli barang di sebuah toko yang misalnya hari ini tutup, besok buka, besok tutup, besok buka, besok tutup, besok buka. Saya pasti yakin dan percaya bahwa kalau Anda di posisi saya juga, pastinya ya kita malas belinya di dia, gitu. Malas beli di situ, karena kenapa ya tidak konsisten gitu ya. Kita tidak tahu apa maunya, kok bisa buka tutup, buka tutup, buka tutup. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Dan usahakan ya konsisten saja, dan pekerjaan apa yang paling sulit Anda rasa itu. Nah, kalau hanya dibandingkan postingan itu mudah sekali. Hanya posting loh. Mau di kamar mandi, mau di kamar, mau baru bangun, mau belum sikat gigi, posting itu sangat mudah bisa dikerjakan, bahkan Anda belum mandi bisa dikerjakan. Beda kalau kantoran, Anda harus rapi, mandi dan sebagainya. Nah, kalau posting biar Anda masih kondisi baru bangun, Anda bisa posting langsung, teman-teman. Jadi ya apalagi yang Anda mau ciptakan, teman-teman ya. Nah, di sini juga teman-teman, bicara nunda ini hal yang penting dan paling mendasar, karena ini membuat orang malah tidak terbangun kepercayaan sama Anda. Dan ya, pastinya juga kalau misalkan dia butuh produknya besok-besok, Anda tidak posting di hari di mana dia butuh, ya pastinya dia bilang, oh mungkin dia sudah tidak jual produk itu. Jadi ini yang harus Anda perhatikan ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat Anda bisa lihat yang kedua, bangun personal brand. Ya, kembali lagi saya bisa bilang, walaupun banyak orang jual produk yang sama dengan kita, tapi kalau brand kita sudah terbangun, orang itu malah bahkan Anda bisa terbantu dari promosinya kompetitor atau saingan. Justru mereka yang promosi, tapi Anda yang panen. Gitu. Nah, konsumen Anda mungkin lihat dari promosi orang lain, tapi konsumen itu belinya di Anda. Itu bisa saja terjadi. Banyak kok kejadian seperti itu. Jadi jangan terintimidasi dengan iklan yang bagus, tapi bangunlah interaksi. Ya, kalau Anda mau gratisan jualan, gratisannya kuncinya adalah interaksi. Karena kalau promosi semakin bagus, itu Anda harus berbayar. Ya, jadi interaksi aja diperkuat. Nah, ini Anda lihat nih foto-foto orang di slide Anda. Nah, saya belum sebut namanya, baru wajahnya Anda lihat, Anda sudah tahu. Ya, jadi ketika Anda melihat sesuatu atau Anda mengingat sesuatu, ya pastinya arahnya ya ke situ gitu. Contohnya Anda melihat fotonya Ronaldo, pasti Anda bilang, oh ini pemain bola. Nah, sama ketika ketika konsumen melihat postingannya orang, ya kompetitor Facebook di WA, ketika brand Anda sudah terbangun, orang sudah percaya dengan Anda, orang saingan Anda itu bisa membantu Anda promosi, tapi konsumen ini belinya ke Anda gitu. Nah, itulah yang terjadi ketika brand Anda sudah terbangun. Dia lihat promosi spirulina, dia ingat Anda. Oh, Indra kan jualan spirulina. Oh, Ali Akbar kan jualan spirulina. Gitu. Nah, jadi itulah yang namanya personal brand, teman-teman ya. Bangunlah interaksi. Kalau Anda mau gratisan, ya full gratisan, bangunlah interaksi. Karena kalau Anda mau bangun iklan lebih baik lagi, itu kan Anda akan berbayar sebanyak mungkin ya. Nah, terakhir dari saya teman-teman, jadi kita bicara followers. Nah, ini ada pertanyaan, mau nggak teman-teman bisa bisnisnya lebih baik, lebih bagus, omsetnya bagus, banyak yang lihat iklannya dan sebagainya. Ya, kuncinya cuma satu teman-teman, yaitu praktek, gitu ya. Dan kita harus sadar bahwa itu bukan kerja satu malam, itu bukan kerja 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya. Dan kuncinya kalau kembali ke slide awal tadi, ya pastinya kita harus perbanyak kontak WA dulu, ya, baru maksimal bisa praktek, ya. Nah, oke, teman-teman, itu yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Intinya tugas Anda jangan praktek sendiri, tapi temui pendamping Anda. Malam ini Anda belajar, besok jangan sampai teori, tapi besok tugas Anda, PR Anda adalah ketemu pendamping Anda dan minta diajari baik-baik, diajari praktek, karena saya tidak ajarkan praktek di Zoom ini, di live ini, tapi saya sangat sarankan Anda pelajari teorinya terlebih dahulu supaya Anda prakteknya itu lebih gamblang ya, tidak mesti harus dari nol. Jadi temui pendamping Anda, tugas pendamping Anda adalah pendamping Anda. Jadi jangan sia-siakan pendamping Anda. Oke? Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. See you at the top. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stop record ya Pak. Oke Pak, stop.